Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bila memasuki majelis yang ketujuh, kita membahas tentang an-naskhu. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fil kitabi idza naqaltahu. Wa hadduhu al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi ats-tsabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'atarohihi anhu. Wa amman naskhu, dan adapun nasakh. Apa itu nasakh? Fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Maka maknanya nasakh itu pada bahasa adalah al-izalah. Al-izalah artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi nasakh itu secara bahasa maknanya adalah izalah. Wa qila ma'nahu an-naqlu. Dan dikatakan makna an-naskhu itu juga adalah an-naqlu, memindahkan. Min qaulihim, dari perkataan mereka, misalnya ada contoh dalam ucapan nasakhtu ma fil kitabi idza naqaltahu. Min qaulihim, contohnya apa? Nasakhtu ma fil kitabi. Saya menasakh apa-apa yang dalam kitab. Artinya saya menasakh isi kitab. Apa artinya itu? Idza naqaltahu, apabila engkau memindahkannya. Ketika kita menyalin buku atau memindahkan buku, bisa disebut juga dengan nasakh. Itu makna nasakh pada bahasa adalah al-izalah dan an-naqlu. Lalu apa makna an-naskhu dalam kajian kita ini? Wa hadduhu, dan hadnya, pengertiannya, ta'rif nasakh itu al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi ats-tsabiti bil khitabi al-mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarahihi anhu. Itu adalah ta'rif daripada nasakh dalam kajian kita ini. Al-khitabu adalah khitab, tuntutan ya, atau ketentuan, ad-dallu yang menunjukkan ala raf'il hukmi, atas terangkatnya hukum, ats-tsabiti yang tetap, bil khitabil mutaqaddimi, dengan khitab yang terdahulu, ala wajhin, atas satu jalan, laulahu lakana sabitan. Jikalau tidak ada dia, tidak ada nasakh tadi, tidak ada pengangkatan hukum tadi, lakana sabitan, pasti adalah dia sabit, tetap, ma'atarahihi, bersamaan dengan terkemudiannya anhu, daripadanya. Maksudnya adalah nasakh itu dalam kajian kita ini adalah adanya satu khitam, artinya adanya satu ketentuan yang datang dari Allah dan dari Rasul, yang ketentuan itu mengangkat hukum yang ada terdahulu. Misalnya ada hukum dalam ayat terdahulu atau ada hukum pada hadis terdahulu, lalu kemudian datanglah ayat berikutnya atau datanglah hadis berikutnya yang menyatakan bahwasanya hukum dalam ayat atau dalam hadis yang terdahulu itu diangkat, sehingga diberlakukanlah hukum yang baru pada ayat atau pada hadis berikutnya. Nah, dalam nasakh itu terjadi wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Wa naskhul hukmi wa baqaul rasmi. Wa naskhul amrayni ma'an. Wa yajuzu, dan boleh, naskhur rasmi, nasakh rasam, wa baqaul hukmi, dan baqa hukum. Artinya boleh terjadi nasakh, terjadi pengangkatan pada rasam, pada tulisan, wa baqaul hukmi, namun hukumnya tak berlaku. Ada juga tulisannya diangkat, catatannya diangkat, namun hukumnya tetap berlaku ya. Misalnya contoh yang populer itu, contoh yang terkenal adalah as-saykhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata.
Ya, satu riwayat mengatakan, riwayat yang yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata, fa inna qad qara'naha, sesungguhnya kami pernah membacanya itu. Artinya dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya Umar pernah berkata, dulu kami pernah membaca ada ayat yang bunyinya as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjamuhuma al-batata. Orang tua baik laki-laki maupun perempuan, kalau mereka berdua berzina maka dirajamlah. Kata Umar bin Khattab, kami dulu pernah membaca ayat itu ya. Lalu kemudian ayat itu resamnya dinasakh, kemudian hukumnya tetap berlaku ya. Tetap berlaku dan dia terkandung dalam ayat muhsan itu ya. Wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi, ada juga nanti nasakh hukum. Wa baqa'ur rasmi, ada hukumnya yang dinasakh, hukumnya yang diangkat, namun resamnya, tulisannya tetap ada. Ketika ada hukum pada satu ayat itu diangkat, namun ini ayatnya tetap ada. Kalau yang pertama tadi hukumnya ada, namun ayatnya diangkat ya. Misalnya ayat yang walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haulaini. Ayat tentang iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu adalah satu tahun. Ayatnya masih ada sampai sekarang, namun hukumnya dinasakh dengan ayat yang berikutnya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Artinya masa iddah berikutnya dalam ayat berikutnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Jika dulu iddahnya adalah 1 tahun, kemudian datang ayat berikutnya yang menyatakan bahwa iddah tersebut bukan lagi 1 tahun tapi 4 bulan 10 hari. Nah, ini menunjukkan ayatnya masih ada, namun hukumnya berpindah kepada ayat yang baru. Kemudian wa naskhul amroini ma'an, ada juga nanti naskhul amroini ma'an, nasahnya dua-duanya. Ayatnya terangkat, resam tulisannya terangkat, begitu juga hukumnya juga terangkat ya. Misalnya contoh asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, itu dinasakh dengan khamsin ma'lumatin yuharrimna. Artinya susuan yang 10 kali maklum itu terangkat dengan susuan 5 kali. Yang susuan 10 kali itu sudah tidak ada lagi resamnya dan juga hukumnya juga tidak ada. Itu dari sisi pengangkatan tulisan dan pengangkatan hukum. Ada yang tulisannya terangkat namun hukumnya ada yang hukumnya diangkat, tulisannya masih ada juga dua-duanya diangkat, baik hukum maupun yang tulisan. Wa yanqasimun nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghlatu wa ila ma huwa akhaffu. Wa yanqasimun nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin. Dan terbahagi juga nasakh itu nanti kepada badal dan ila ghairi badal, kepada yang ada badal dan kepada yang ghairi badal. Yang ada badal itu artinya nasakh itu ada yang ada gantinya, ada juga nasakh yang tidak ada gantinya. Misalnya ketika yang ada ganti itu adalah sholat menghadap Baitul Maqdis. Dulu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kemudian turun ayat diganti menghadap Baitul Maqdis sehingga menjadi menghadap Ka'bah. Artinya ada penggantian ketika dinasakh, ketika ada nasakh di sana maka ada gantinya. Ada juga yang tidak ada ganti. Artinya dulu ada hukum itu kemudian dinasakh sehingga tidak lagi diganti. Misalnya contohnya adalah ayat yang menyatakan bahwa ketika seseorang ingin mengadakan pembicaraan bersama Nabi, pembicaraan yang bersifat rahasia itu, maka mereka terlebih dahulu untuk bersedekah. Lalu kemudian turun perintah berikutnya tidak lagi perlu begitu ya. Artinya tidak ada ganti. Dulu kalau ada pembicaraan khusus dengan Nabi itu mesti dengan
sedekah terlebih dahulu. Lalu datang hukum ketentuan berikutnya, datang khitab berikutnya, tidak lagi perlu membayar sedekah. Artinya cukup, tidak ada gantinya. Apa ganti sedekah tadi? Tidak ada. Itu disebut dengan wa ila ghairi badalin. Wa ila ma huwa aghlatu, dan ada juga nanti kepada yang lebih berat. Artinya dulu ringan, kemudian ketentuan berikutnya malah lebih berat. Di masa awal contohnya berpuasa itu bagi orang mampu itu boleh memilih untuk berpuasa atau untuk tidak berpuasa. Namun ketentuan berikutnya, paman syahida minkumus syahra falyasum, artinya semuanya wajib puasa. Yang boleh tidak berpuasa hanya yang tidak mampu saja. Yang tidak mampu baru membayar fidyah. Namun bagi yang mampu wajib puasa. Artinya lebih berat karena di masa awal bisa milih, boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau tidak maka bayar fidyah. Namun ketentuan berikutnya, khitab yang datang berikutnya bahwa semua yang mampu wajib puasa. Yang bayar fidyah hanya yang tidak mampu saja. Begitu juga nanti nasah juga ada yang wa ila ma huwa akhafu, kepada apa-apa yang dia lebih ringan. Kalau yang sebelumnya lebih berat, khitab yang datang belakangan lebih berat. Kalau ini khitab yang datang belakangan lebih ringan. Ya, seperti contoh yang terkenal itu, yang masyhur itu, bahwasanya nanti 20 orang yang sabar itu menghadapi 200 orang. Berarti 20 lawan 200. Lalu datang keringanan pada khitab selanjutnya, maka 100 orang lawan 200 dalam masalah dalam masalah perang, ya. Wa yajuzu nashul kitabi bil kitabi. Lalu kemudian boleh nasah kitab bil kitab. Boleh menasah kitab dengan kitab. Artinya ayat ketentuannya dihapus oleh ayat juga. Al-Qur'an menasah Al-Qur'an. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Kemudian ada juga nanti nasah sunnah bil kitab. Artinya ada hadis, kemudian hukumnya dinasah oleh kitab, ya. Seperti contoh salat menghadap Baitul Maqdis itu dalam hadis, kemudian turun ayat yang menyatakan bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram, yang sehingga hadis itu hukumnya diangkat, maka hukum yang berlaku adalah hukum ayat, ya. Kemudian begitu juga wasunnati, nasah sunnah, artinya sunnah dinasah dengan sunnah. Wasunnati itu maksudnya wasunnah bisunnah. Nasah sunnah dengan sunnah. Artinya hadis dinasah dengan hadis. Contoh yang masyhur misalnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Kata Nabi, dulu saya pernah melarang kalian daripada berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Ini memberikan petunjuk bahwasanya dulu Nabi melarang dalam hadisnya tentang ziarah kubur, lalu kemudian Nabi membolehkan ziarah kubur, ya. Wa yajuzu nashul mutawatiri wa nashul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri. Wa la yajuzu nashul mutawatiri bil ahadi. Wa yajuzu, dan boleh nashul mutawatiri, nasah mutawatir. Artinya mutawatir boleh menasah mutawatir. Ayat boleh menasah ayat. Begitu juga hadis mutawatir, ya. Wa nashul ahadi bil ahadi, dan nasah ahad dengan ahad. Artinya hadis ahad boleh dinasah dengan hadis ahad. Wa bil mutawatir, dan juga boleh dengan mutawatir. Artinya ahad boleh dinasah dengan mutawatir, baik mutawatir ayat maupun mutawatir hadis. Misalnya ada hadis ahad, kemudian turun ayat yang menasahnya, atau ada hadis ahad lalu kemudian turun hadis ahad, datang lagi hadis ahad berikutnya yang menasahnya, atau ada hadis ahad dinasah oleh hadis mutawatir, itu boleh. Wala yajuzu nashul mutawatiri bil ahadi, tetapi yang tidak boleh nasah mutawatir bil ahad, tidak boleh nasah ayat itu dengan hadis ahad. Begitu juga tidak boleh nasah hadis mutawatir dengan hadis ahad. Inilah pembahasan kita tentang nasah. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya tentang ta'arud. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.